Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan berkaitan dengan wawasan kebinekaan global dengan tema Sekolahku yang Damai. Sebelum presentasi ini dimulai, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5, yaitu yang pertama Bapak Tri Pujono, saya sendiri, yang kedua Ibu Trianingsih, yang ketiga Ibu Ukti binti Arifah, yang keempat Bapak Ulul Mukmin, yang kelima Bapak Yugo Hermawan Prasetyo, yang keenam Bapak Zainul Setiawan, dan yang ketujuh Ibu Subaidah. Dan langsung saja untuk pembahasan ataupun pemaparan berkaitan Sekolahku yang Damai. Yang pertama berkaitan dengan penjelasan umum Sekolah Damai akan disampaikan oleh Bu Trianingsih. Kepada Ibu Trianingsih dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apa itu sekolah damai? Sekolah damai adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menciptakan budaya damai. Selanjutnya, dasar sekolah damai. Prinsip utama sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya berkaitan dengan penjelasan umum Sekolah Damai akan disampaikan oleh Ibu Ukti binti Arifah. Kepada Bu Ukti, saya persilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi sekolah damai. Ada beberapa dimensi. Yang pertama yaitu harus menerapkan kedamaian ataupun anti kekerasan, yaitu sekolah harus menciptakan kenyamanan ataupun kedamaian. Kemudian yang kedua yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga menciptakan demokrasi, yaitu dengan saling menghargai atau mengedepankan kesetaraan dan hak. Kemudian yang keempat toleransi. Yang kelima pemahaman antar bangsa dan antar budaya, serta adanya pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Untuk mewujudkan sekolah damai, ada beberapa kerentanan yang dapat mengancam sekolah damai. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Yugo Hermawan Prasetyo. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan beberapa kerentanan yang dapat mengancam sekolah damai. Yang pertama ada kerentanan perundungan, yang kedua kerentanan kekerasan seksual, yang ketiga kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Baik, yang pertama ada kerentanan perundungan. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Jadi kerentanan perundungan ini membuat siswa, misalnya seperti perundungan secara verbal, maka si anak nantinya akan tertekan dan akan merasa malas untuk berangkat ke sekolah, sehingga sekolah damai di situ akan kehilangan kedamaiannya. Perundungan secara fisik akan membuat siswa tersebut tidak ingin bertemu dengan teman-temannya karena takut untuk dirundung kembali. Maupun di jejaring sosial dunia maya, bahwa perundungan di dunia maya juga sangat berbahaya terhadap psikologi dari anak. Karena di era sekarang dunia maya berperan penting dalam perkembangan peserta didik. Terima kasih, itu dari saya.
Selanjutnya, kerentanan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ulul Mukmin. Kepada Pak Ulul Mukmin, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, tentang kerentanan kekerasan seksual pada sekolah damai. Definisinya adalah kekerasan seksual itu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Karena sekolah damai itu menjadi salah satu ciri dari sekolah ramah anak, sehingga kerentanan seksual ini harus menjadi poin penting dalam pencegahan. Ya, kekerasan seksual dapat mengancam siapa saja, termasuk siswa, termasuk bapak ibu guru dan sebagainya. Sehingga kerentanan seksual di sekolah harus dicegah dengan komunikasi yang baik, dengan proses yang sederhana, tetapi juga bisa menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang di dalam sekolah tersebut. Sehingga anak-anak, bapak ibu guru dan seluruh warga sekolah merasa nyaman dan terwujudnya sekolah yang damai. Terima kasih. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kerentanan yang ketiga akan disampaikan oleh Bu Subeda. Kepada Bu Subeda, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini saya akan melanjutkan tentang kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Di mana diskriminasi yaitu pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perbedaan suku, ras, budaya atau agama, etnis, golongan, status ekonomi, dan lain-lain. Dan adanya pemaksaan memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk yang lainnya. Di mana jika kita melihat ranah kita, diskriminasi yang sering terjadi di sekolah, itu berbagai macam kasus ya, bisa berasal dari guru, bisa berasal dari sesama siswa. Contohnya yang berasal dari sesama siswa, misalkan ada siswa yang memiliki nilai yang jelek atau remedi, kadang anak-anak atau teman-teman itu langsung mengucilkan atau langsung mengejek seperti itu. Kemudian dari sekolah itu sendiri juga bisa terjadi, misalkan contoh kasusnya ketika ada siswa yang belum melunasi SPP tidak diberikan raport. Seperti itu. Terima kasih. Dalam mengatasi ataupun mencegah adanya kerentanan-kerentanan tersebut, tentunya pihak sekolah harus mempunyai program-program untuk mewujudkan sekolah damai. Untuk selanjutnya, Bapak Zainul akan memaparkan berkaitan dengan program sekolah untuk menumbuhkan sekolah damai. Kepada Bapak Zainul, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, Pak Tri. Di sini saya akan memaparkan program untuk menumbuhkan sekolah damai. Di sini kelompok kami sudah menawarkan beberapa program agar kerentanan-kerentanan yang tadi sudah dipaparkan itu bisa tercegah dan tidak terjadi di sekolah. Yang pertama adalah dengan adanya reaktualisasi sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua, sekolah membuat pusat aduan bullying yang melibatkan BK dan siswa. Kemudian yang ketiga, sosialisasi sex education. Kemudian yang keempat, membentuk Satgas Anti Bullying dari OSIS. Tentunya 4 program yang kita buat ini berlandaskan atas 3 kerentanan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, reaktualisasi sekolah ramah anak. Pada dasarnya, sekolah ramah anak ini tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai humanisme, kemudian toleransi, dan pengakuan terhadap hak-hak anak sebagai siswa. Namun pada faktanya beberapa sekolah program ini tidak berjalan dengan baik. Untuk itu program yang semestinya sudah baik ini perlu kita reaktualisasi, perlu kita hidupkan kembali, dan perlu kita kembangkan lagi agar sekolah damai ini bisa terwujud.
Kemudian yang kedua, sekolah membuat pusat aduan bullying yang melibatkan BK dan siswa. Nah, dengan adanya pusat aduan bullying, di sini siswa akan mudah menyampaikan ketika terjadi bullying pada dirinya. Tentu saja, baik itu sebagai korban atau sebagai saksi. Dengan adanya pusat aduan bullying, maka alur untuk mengadukan bullying itu menjadi jelas. Tentu saja di sini perlu melibatkan BK yang tahu ilmunya, secara psikologis juga paham, dan tentu juga melibatkan siswa sebagai objek sekaligus subjek di dalam sekolah. Kemudian yang ketiga, sosialisasi sex education. Sosialisasi sex education ini dimaksudkan untuk mencegah kekerasan seksual di sekolah. Anak perlu disosialisasi mana hal-hal yang termasuk dalam kekerasan seksual, mana yang tidak. Dengan begitu, maka anak menjadi tahu, oh ini perbuatan yang tidak boleh, oh ini masih dalam batas toleransi. Begitu. Kemudian yang keempat, membentuk Satgas anti bullying dari OSIS. Jadi OSIS sebagai organisasi siswa intrasekolah perlu diberikan ruang agar mereka membuat kegiatan-kegiatan sekaligus menjadi agen atau pelopor anti bullying. Dengan adanya Satgas ini, maka tindakan-tindakan bullying di kalangan siswa itu tentu lebih termonitor dengan baik, karena yang lebih banyak bergabung dengan siswa ya tentu siswa itu sendiri. Maka dari itu kerjasama dengan OSIS adalah langkah yang kami kira sangat efektif untuk mencegah terjadinya bullying. Dengan demikian, dengan adanya 4 program yang sudah kami paparkan, saya kira dapat menumbuhkan sekolah damai. Tentu saja keempat hal tersebut juga salah satu bentuk komunikasi positif dari sekolah agar program sekolah damai ini bisa terwujud. Demikian Pak Tri yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Tri Puji selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memaparkan berkaitan dengan kerentanan-kerentanan dalam mewujudkan sekolah damai, begitu juga program sekolah yang ditawarkan untuk menumbuhkan sekolah damai. Sebelum presentasi ini saya tutup, akan saya simpulkan bahwa dalam mewujudkan sekolah damai ada beberapa kerentanan yang dihadapi oleh sekolah. Yang pertama yaitu kerentanan perundungan atau bullying. Kemudian yang kedua, kerentanan kekerasan seksual, dan yang ketiga, kerentanan diskriminasi dan juga intoleransi. Dan untuk mengatasi ataupun mencegah kerentanan-kerentanan tersebut, ada beberapa program dari sekolah untuk menumbuhkan sekolah damai. Yang pertama yaitu revitalisasi program sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua, membuat pusat aduan bullying yang melibatkan BK dan siswa, dan yang ketiga yaitu sosialisasi sex education, dan yang keempat yaitu membentuk Satgas anti bullying yang melibatkan OSIS. Demikian pemaparan ataupun presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk menutup pemaparan pada siang hari ini, akan saya tutup dengan sebuah pantun. Pantunnya yaitu, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.